Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang komponen penyusunan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Nabila Nur Amalia dari NIM 220512041129 dari jurusan Teknik Informatika kelas 2022D. Komponen jaringan komputer. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu komponen hardware ada personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan. Kalau komponen software ada sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Perangkat jaringan yaitu ada repeater, berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Yang kedua ada hub, fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multiport repeater. Yang ketiga ada bright, berfungsi seperti repeater atau hub tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang terakhir ada switch, fungsinya sama dengan bright, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport bright. Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan ada dua, yaitu yang pertama ada Shielded Twisted Pair atau STP. Kabel STP memiliki kabel pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Keuntungan menggunakan kabel STP adalah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun luar. Kekurangannya adalah mahal, susah pada saat instalasi, terutama masalah grounding, dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Dan yang kedua ada Unisel Twisted Pair atau kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berpilin. Keuntungan menggunakan kabel UTP adalah murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Nah, selanjutnya aku akan memberikan video tentang praktek UTP cabling menggunakan UTP kabel simulator. Jadi ini videonya. Dan aku akan menerangkan langkah-langkahnya juga. Yang pertama itu kita klik start, lalu kita gunting yang putih-putih itu, lalu kabelnya kita luruskan semuanya diluruskan. Setelah lurus, kita susun kabel-kabel UTP-nya. Di sini aku pakai urutan 568A. Pertama ada hijau putih, lalu hijau, dan berikutnya ada kuning putih, lalu ada biru, setelah biru ada biru putih, lalu dilanjutkan kuning, dan seterusnya ada coklat, putih, dan coklat. Dan terakhir coklat. Nah, kabel-kabel ini kita luruskan sama yang merah-merah ada di situ ya.
Kalau sekiranya udah lurus, bisa langsung dicek. Kalau belum, bisa diluruskan dulu. Karena ini belum lurus, makanya diluruskan dulu. Ya, sepertinya agak kurang lurus ya. Kita luruskan lagi. Dibunggangkan dikit-dikit. Nah, agak kurang sepertinya ya. Kurang geser dikit. Nah kayaknya udah. Kalau udah, kita kunci pakai tang itu. Setelah itu kita cek. Kalau udah strike, berarti berhasil. Ya, kira-kira itu simulasi dari saya. Selanjutnya, baik, saya rasa itu maparan materi dan simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.